Halo semua, selamat hari Minggu. Mentaati himbauan dari pemerintah untuk tidak ada perkumpulan banyak orang, hari ini ditiadakan ibadah di gedung gereja. Namun, jangan khawatir, karena Tuhan yang kita sembah berada di mana-mana. Jadi kita harus tetap semangat untuk menyembah Dia dan beribadah bersama di rumah. Waktu-waktu di rumah juga bagus untuk memperketat hubungan dengan keluarga dan Tuhan. Setelah ini, kami akan memuji menyembah dengan pujian dan mendengarkan firman yang akan dibawa oleh Bapak Joseph Hong. Yuk, mari kita siapkan telinga untuk mendengar dan membukakan hati untuk menyembah Dia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang belum membaik, kami mau berdoa Tuhan, berkat kasih karunia-Mu dicurahkan atas Indonesia. Biar Tuhan, Indonesia dapat stand strong, dapat kembali berdiri teguh, kembali berdiri kuat, kembali bersatu menjadi satu bangsa yang luar biasa, satu bangsa yang bangkit kembali dari coronavirus, dari lesunya perekonomian. Indonesia dimampukan karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang mampu, Allah yang maha kuasa, Allah yang melakukan mukjizat. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Indonesia, diberkatilah rakyat Indonesia, diberkatilah pemimpin negara, diberkatilah presiden kami, diberkatilah jajaran pemerintahannya. Semuanya ada dalam kasih karunia-Mu, ada dalam lindungan, dan mereka akan memerintah dengan hikmat marifat yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. But to the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am
saudara, hari ini kita mau mulai dengan satu topik namanya face it. Yang 2 hari lalu saya sudah sharing tentang face it, tapi hari ini face it-nya dengan tema fear not. Jadi artinya adalah ketika kita menghadapi segala sesuatu tanpa rasa takut atau tanpa ketakutan atau kecemasan. Nah, otomatis salah satu yang pertama adalah bagaimana bisa nggak takut sih? How can I not fear? Why should I not fear? Bagaimana dan kenapa harus kita tidak takut? Karena pandemi ini sudah terus menerus dan itu sepertinya banyak sekali saya sekarang ini dengar juga itu ada saudara, ada orang yang kita kenal juga itu ada yang meninggal karena ini. Nah, itu semuanya menambahkan kepada ketakutan kita. Nah, tapi hari ini saya mau sharing satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. However, whoever lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Nah, bahasa Indonesianya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Wah, pertanyaan saya, kapan hari penghakiman? Kita ini menuju ke hari penghakiman, bukan? Nah, lanjut dengan ayatnya. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, ayat ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kasih ini, Allah adalah kasih, dan kasih adalah bukan ketakutan. Kasih mendorong keluar atau melenyapkan ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah dikatakan kalau kita dalam ketakutan, kita tidak sempurna di dalam kasihnya. Namun kejadian dari pandemik secara luar biasa ini sekarang ini, seluruh dunia kena musibah dari pandemi ini, COVID-19. Dan dikatakan setelah itu akan diikuti dengan kelesuan ekonomi yang secara global. Gimana nggak takut ya? Saya sebagai manusia, saya takut juga. Walaupun saya tidak takut kalau saya mati, karena saya tahu kalau saya mati, saya akan ke surga. Saya akan ketemu Tuhan Yesus. I'll be happy. Tapi gini, ketakutan saya sekarang ini adalah gini. Bagaimana kalau orang yang saya kasihi kena COVID-19? Itu yang saya takut. Saya khawatir. Cemas juga. Gimana nggak cemas? Orang yang kita kasihi. Kalau saya sih oke, tapi orang yang saya kasihi gimana? Saya ketakutan. Dan pandemi ini dikatakan itu setelah itu adalah kelesuan ekonomi. Takut nggak, saudara-saudara? Otomatis siapapun takutlah. Usaha kita takut. Bagaimana kita mau sekolahkan anak, kita takut. Bagaimana mau bayar gaji, kita takut. Bagaimana mau bayar cicilan, kita takut. Semuanya itu membuat ketakutan. Tapi saya bersyukur hari ini saya memiliki seorang Allah yang adalah dikatakan Allah itu adalah kasih.
Dan di dalam kasih itu dikatakan, namun walaupun kita itu ketakutan, namun kita memiliki seorang Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah pelindung yang mengasihi kita. Berarti kalau Allah mengasihi kita, pasti Dia melindungi kita. Kalau saya mengasihi anak kita, saya mengasihi anak saya, Claudia, Nicole, Jason. Kalau mereka ada sesuatu, apakah saya tidak akan keluar? Jika mereka ada orang yang bully, kalau saya tahu, semasa saya diam saja, saya pasti bertindak. Demikian juga Bapa kita di surga. Jadi hari ini penting sekali kita mengenal Allah kita, yaitu Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita. God loves me. Walau dulu saya itu begitu itu hidup saya tidak benar, Allah kasih saya kok. Dia punggut saya kok. Masa sekarang enggak? Jadi saudara-saudara, kita harus melihat, melawan. Bagaimana melawan ketakutan ini? Ketakutan ini dapat kita lawan hanya dengan satu: mengenal kasih Kristus, mengenal Allah yang mengasihi kita. Sekarang, bagaimana kita aplikasikan? How do we apply love and fight fear? Poin 1. Bagaimana? Orang katakan, ya kasih Allah. Tapi gimana ya? Gimana kita bisa lawan? Gimana saya mau lawan? Memang sininya deg-degan ya, gimana mau lawannya? Nah, demikian firman Tuhan. Saya mau bagikan hari ini di ayat selanjutnya di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Waktu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal. Tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, sekarang ini gimana? Oke. Bagaimana? Ini adalah jawaban bagaimana kita mau fight fear-nya kita. Kita mau face it, tapi kita takut. Bagaimana hilang ketakutannya ini? Ini ayatnya jelas. Dikatakan demikian. Di akhir dari zaman ini, langit dan bumi semuanya akan digoncangkan. Dikatakan semua akan digoncangkan dan tinggal tetap hanya apa? Kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Nah, kita semua udah tahu ayat ini. But what do we have to do? Apa yang kita harus lakukan? Di dalam ayat ini dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya kerajaan ini tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jadi the first thing, tiap hari dengan ada ketakutan ini, lihat sosmed kita takut, lihat ini, wah ini meninggal dunia, lihat berita tentang ekonomi kayaknya lesu, wah ini harga ini turun, banyak pabrik itu langsung sekarang ini sudah di cancel, PHK ada di mana-mana, kita takut. What do we have to do? God says mengucap syukur, give thanks. Give thanks, mengucap syukur ini bukan karena Tuhan, aku mengucap syukur, aduh ada orang meninggal. Jangan, itu salah. Ucapan syukur yang salah. Kita mengucap syukur bukan karena pandeminya, bukan karena ekonomi lesunya. Kita mengucap syukur, God, I know you are great God. I know I have a great God that will protect me. I give thanks to this great God. Jadi kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah. Kita memiliki iman bahwa Allah sanggup. Bahwa apapun yang terjadi, kita tahu
Langit mau goncang, bumi mau goncang, ekonomi mau goncang, rumah sakit bisa goncang. Tapi kerajaan Allah yang kita pijak tidak tergoncangkan. Itulah yang harus kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Dulu saya ini bukan orang yang bermanfaat, bukan orang yang benar. Tapi Tuhan mau pungut saya sehingga sekarang ini saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Saya mengucap syukur. God loves me. Dia udah pilih saya. Thank you Tuhan. Kalau Tuhan tidak pilih saya nggak tahu apa yang saya akan terjadi. Mungkin saya ada di luar ketakutan. Tapi sekarang saya nggak takut karena aku memiliki seorang champion. Kalau sama Captain Amerika aja kita udah hebat sekali. Ini kita bersama dengan Captain-nya langit dan surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. I'm not scared. Yang kedua, dikatakan worship the Lord. Dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat yang takut. Nah, yang kedua ini adalah gini. Mulai kita menyembah Tuhan. Tadi kita menyembah Tuhan. Itu udah benar. Tapi persembahan Tuhan yang lebih dahsyat dari itu adalah gini. Bahwa tadinya dan dikatakan berkenan dengan hormat dan takut. Artinya apa itu? Dengan cara yang berkenan kepada Tuhan apa? Berarti hidup kita mungkin ini adalah satu reset button yang kita harus pencet. Walaupun kita sudah menjadi orang yang percaya, mungkin ada hal-hal kerikil sedikit ke sana ke sini yang dulunya kita itu overlook. Yang kita itu terjadi dari hari ke hari dan kita itu mulai sekarang ini ada di rumah, saya mulai introspeksi. Saya mulai introspeksi. Apa yang saya lakukan yang lalu yang kurang berkenan kepada Tuhan, yang saya harus mulai chop. Dikatakan itu kayak buah anggur, kita ada waktunya kita ambil untuk itu. Mulai sekarang kita itu mulai berpikir, I want to be a change person. Ya simple thing seperti saya ini, saya yang lalu, tahun-tahun yang lalu saya mungkin terlalu banyak fokus ke bisnis juga itu. Mungkin saya sekarang lagi mau realign hidup saya supaya saya lebih fokus kepada Tuhan. Nggak cukup waktu untuk Tuhan. Dan beberapa 1-2 minggu ini membuat saya itu revive lagi spirit saya. Karena kenapa? Memiliki waktu yang lebih cukup untuk saya datang ke Tuhan. Nah, jangan sampai 3 bulan kemudian, ekonomi udah good, lupa lagi. Jangan. Jadi ini adalah waktu kita realign. Kita balik ke jalannya Tuhan, balik fokus ke Tuhan, balik beri komitmen. Kalau ada yang kita dulu yang membuat itu sin, dosa dan sebagainya, kita tidak pernah ada kata terlambat. Hari ini balik ke jalannya Tuhan. Makanya yang second point ini dengan goncangan ini adalah supaya kita datang kembali worship the Lord. Worship the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord adalah pengakuan bahwa Allah engkau sanggup, saya nggak sanggup. Allah yang dahsyat, saya nothing. Dan yang kedua adalah karena kita mengakui dia itu dahsyat dan hebat, kita mengucap syukur kepada dia. Yang kedua adalah kita mau worship, menyembah dia dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi 2 hal ini, saya kasih satu perumpamaan. Kalau kita itu dalam goncangan ini, kenapa ini penting kita itu fokus ke Tuhan? Adalah begini, contohnya ada satu tsunami yang terjadi. Tsunami. Kita lihat tsunami. Tsunami. Kan kita udah ketakutan, ya tsunami. Tapi gini, what do you do? Ketakutan? Iya, sebagai manusia ketakutan. Tapi kita, ayo, tinggi sekali. Dan kita nggak lari. Kalau ketakutan dan do nothing, habis. Ada orang kedua, lari. Tapi kemana larinya? Nggak tahu tujuan, histeris. Lari.
nggak tahu babi buta. That's not right juga itu. Emang kita bisa lari dengan kecepatan tsunami? Nggak bisa, tergulung juga. The most important thing is now, like this. Tsunami. Fokusnya kita harus langsung fokus cari. Saya bisa lakukan apa? Cari, ada sampan satu di sana itu. Saya mau lari, jadi fokus kita menuju kepada sesuatu yang bisa memberi kita harapan, betul nggak? Kalau histeris lari kemana-mana, cuma lari, nggak ada jawaban. Apalagi yang cemas, aduh, lihat itu tingginya sosmed, itu tingginya itu tsunami, tingginya tingkat kematian. Nah itu membuat kita ketakutan, panik, do nothing juga nggak ada manfaatnya. Kita harus fokus, lihat, fokus. Mana lifeboatnya? Mana sampannya? Mana speedboatnya? Disitulah arah kita lari. Nah kalau kita lari ada tujuannya, kita sampai di dalam kapal, jangan juga kita itu paranoid lagi berpikir, aduh nanti kapalnya terbalik gimana? Yang paling tidak kapal ini bisa selamat lah, membawa kita keselamatan. Sekarang dokter nggak bisa kasih jawaban, ekonomi nggak bisa kasih jawaban, pemerintah kayaknya bingung, malah ada politik saling menyalahkan. Politik dunia juga saling menyalahkan, mengatakan ini bioteknologi, weapon dan sebagainya. Kita nggak usah peduli terlalu banyak kayak gitu. Mau China kah? Mau Amerika kah? Mau mana kah? Negara mana kah? It's none of our business. Our business is this. Cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberimu jaminan. Bukan Trump, bukan Xi Jinping, bukan Jokowi, bukan siapapun, but Allah yang kita sembah. Allahnya Adam dan Hawa. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah jawaban kita. That is our lifeboat. Paling tidak, kalau saya lari ke lifeboat, saya ada kesempatan untuk hidup daripada saya lari sendiri. Apalagi sendirian, nggak lari kemana-mana, histeris sendiri, no use. Tapi saya hari ini, saya memilih, orang bisa katakan apapun, saya memilih ke lifeboatnya-ku, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, tadi yang pertama, cara kita itu fight. Cara kita menghadapi ketakutan dan aplikasi kasih Kristus. Yang kedua, poin saya itu adalah it's in you. The miracle is in you. Mari kita baca Markus 16 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini adalah perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga dan dikatakan kepada kita bahwa ini akan menyertai kita. Nah, saya mau tanya, ketika Tuhan memberi kuasa ini di dalam kita, atau Tuhan menghilangkan ular, Tuhan menghilangkan racun? No, Tuhan tidak hilangkan racunnya, Tuhan tidak hilangkan ularnya, tapi Tuhan memberi kemampuan di dalam diri kita untuk menghadapinya. Jadi kalau dalam pandemi ini dan juga dalam kelesuan ekonomi ini, Tuhan bekerja dalam setiap kita dalam berbagai cara
Tuhan bekerja dan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak serta-merta ketika kita doa hilangkan pandemi ini, atau hilangkan ekonomi yang rusak ini, atau hilangkan kelesuan ekonomi ini. Tuhan tidak menghilangkan itu karena itu terjadi di mancanegara. Pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Kelesuan ekonomi terjadi di seluruh dunia. Hanya saja Tuhan memberi kemampuan kepada kita orang percaya untuk mampu bertahan. Sama seperti ketika Daud menghadapi Goliat. Dan ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, dikatakan Goliat itu tinggi besar dan tiap hari berkuar-kuar. Siapa yang berani datang? Dia challenge setiap. Nggak ada yang datang. Karena kenapa? Ketakutan. Yang tadi itu. Ketakutan pasti bukan dari Tuhan. Dia udah ketakutan. Berdiam. Nggak ada yang maju. Daud adalah yang paling muda dari kakak adiknya. Daud diberi pendidikan yang sama dari papanya. Memegang kitab Taurat yang sama yang dipegang oleh papanya, yang sama dipegang oleh kakak-kakaknya. Tapi responnya Daud berbeda. Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan hanya karena doanya saja tiba-tiba petir cetak turun itu Goliat gosong. Enggak. Tuhan tidak datangkan tsunami ya, dan sehingga Goliatnya tergulung. Enggak. Atau gempa bumi terbuka prak. Goliat tuh masuk tutup cetek. Enggak begitu Tuhan. Karena kalau itu terjadi, bangsa Israel tidak pernah menang. Akan selalu dikenang sebagai pengecut. Tuhan pakai Daud. Daud muncul. He face it. Dia datang. Ada ketakutan, dia hadapi. Dia mewakili bangsanya menghadapi Goliat. Nah, camkan ini. Apa yang ada pada Daud? Daud nggak jago pedang. Makanya dia nggak bisa pegang pedang. Mungkin pedang itu terlalu berat buat dia. Mungkin dia skinny loh. Muzzle-nya kurang. Jadi dia nggak bisa pegang. Buktinya apa itu? Buktinya baju zirah dia nggak bisa pakai. Keberatan. Dia harus copot. Jadi pada saat itu saya mau beritahu bahwa Daud sedang menghadapi Goliat tanpa teknologi perangnya. Karena pada saat itu baju zirah dengan pedang itu adalah teknologi tinggi. Daud punya alat perang zaman baholak, zaman dahulu kala, ketapel sama batu, outdated. Tapi Daud tahu the miracle is in him. Because kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kemenangan DNA untuk yang terbaik itu sudah ada di dalam dirinya. Kuasanya bukan ada di luar. Kuasa Allah ada di dalam diri kita. Sama seperti Markus itu dikatakan, racun itu Tuhan tidak hilangkan racun, tapi kita, tubuh kita dimampukan untuk menerima racun itu dan tidak kena celaka. Tuhan memampukan tubuh kita ketika dipagut ular pun udah gak sakit. Karena kenapa? The miracle and the power is in you. Apalagi makanya si COVID-19 ini. Makanya dikatakan kalau kita udah kena sekali, kita mendapat imunitas dan itu akan membuat tubuh kita mampu melawan lagi. Dan dikatakan lebih dari 90% orang juga itu tidak akan meninggal kecelakaan. Dan sekitar 60% hanya gejala-gejala ringan. Saya rasa itu kalau kita mengubah doa kita, bahwa God, give me strength. Even if I touch the COVID-19, I will not get infected. Because why? Because my immunity, imunitas saya, imunitas tingkat Tuhan.
Kalau kita itu memiliki iman sampai ke arah itu, saya rasa kita juga itu akan mampu menghadapi ini dengan tidak cemas lagi. Karena kenapa? Itulah janji Allah. Makanya Daud ketika dia hadapi, dia nggak takut lagi. Walaupun dengan kata peot saja, itu pakai pedang, pakai baju zirah, dia sekali tembak, dia udah nggak ragu lagi. Dia yakin ketika dia tembak, sekalipun melenceng, Allah mampu menajamkan dan menepati sampai ke sasarannya. Demikian juga itu. Nanti ekonomi ini gonjang-ganjing. Saya khawatir. Tapi saya percaya kalau saya fokus kepada Tuhan, Tuhan akan beri saya hikmat kok. Untuk apa? Untuk melewati semuanya ini. Tuhan juga akan memberi Anda hikmatnya supaya Anda dapat melewati, dan juga Tuhan bisa memberi Anda kekuatan kesehatan seperti yang dijanjikan di dalam Markus 16. Sehingga sekalipun Anda menyentuh COVID, dia tidak akan mampu penetrasi tubuhmu. God bless you. Hari ini, mari kita itu semua mau bangkit bersama dengan Tuhan. Bersatu bersama dengan Dia. Karena Dia adalah Waymaker. Waymaker-nya Tuhan, Waymaker-nya buat kita. Sekalipun Musa sudah ada di end, Tuhan mampu bukakan Laut Merah. Demikian juga kalau kita itu menghadapi jalan yang buntu, nowhere to go, God will make a way because He's your Waymaker. Even sometimes, ada satu lagu itu dikatakan, even I don't feel it, you're still working. Even when I'm not seeing it, God is still working. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk membawa setiap jemaat, seluruh orang yang percaya, dan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, semua yang sekarang lagi dicekam oleh ketakutan, mereka hari ini dapat mengalami kasih Allah yang menyayangi mereka, kasih Allah yang agape, yang tidak akan pudar, bahwa Allah sanggup menyelamatkan setiap kita. Allah sanggup melepaskan kami dari sakit penyakit. Allah sanggup menyembuhkan setiap kami. Allah yang sanggup untuk memberi hikmat kepada setiap kami dan kekuatan secara fisik maupun rohani maupun secara jiwani, supaya kami ketika kami menghadapi kelesuan ekonomi ini, kami tidak gentar, karena kami tahu kami memiliki hikmat yang dari Engkau dan kekuatan yang memampukan kami untuk bertahan, kekuatan untuk kami dapat melangkah terus dan terus dan terus. Kami tidak akan terkapar. Kami tidak akan terkapar karena ada Allah yang selalu menopang kami. Materaikanlah firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Materaikan setiap kami dengan darah-Mu Yesus. Maaf dan ampuni setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Tuhan. Hari ini biar Tuhan kami didapati kembali ke jalan-jalan-Mu yang benar. Setiap kami akan lebih fokus lagi kepada Engkau. Kami hari ini tahu bahwa, sadar bahwa kasih Allah memampukan kami mengalahkan ketakutan. Dan yang kedua adalah Allah sudah menciptakan kami sempurna. Dan kami dapat dimampukan untuk melewati segala rintangan yang ada di depan kami. Dan kami akan muncul sebagai pemenang karena Allah berserta dengan kami. Materaikanlah firman-Mu di tengah-tengah kami, berkati setiap kami,
berkati jemaat-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan persembahan yang dapat dipersembahkan ke PCA-nya dari Gereja Yesus Kristus Tuhan. Dan persembahan kami di BNI, Gereja Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya menjadi manfaat dan berkatilah tangan yang sudah memberi dan juga yang belum memberi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Jangan lupa saudara-saudara juga itu subscribe di YouTube Abelove the Best, atau boleh juga di Instagram kami yaitu Abelove the Best juga, itu di search di Instagramnya. Dan juga buat anak muda, kita juga ada unitedgeneration.id, bisa subscribe juga ke sana. Tolong disampaikan ke teman-teman, di sharing supaya mereka juga dapat dikuatkan oleh firman Tuhan, dan juga itu supaya Anda stay strong, stay healthy, and stay blessed in the name of Jesus. Hallelujah.